Oh iya, ya maksudnya maksud namun serangan mau untuk turun ke Bayarakan gitu. Nggih.
Cawan. Orang gede lah ya katanya ya. Orang gede. Ini langsung anu sih, langsung apa? Langsung YouTube. Ya, bagus ke YouTube. Oh. Jadi Pak saya bawa. Iya. Bagus gawe. Ya, HP Mas bagus. Oh iya berarti bagus. Wis ah itu kenapa kamera on? Wes ge, wes kok. Oh iya berarti suaranya enak. Kan kok tayang edit, tayang bilang nah. Pokoknya apa lanjut bae sih. Lanjut ya kan iki anu apa? Live ya. Iya, iki live YouTube. Iki live YouTube. Monggo nek tak boleh aku tak subscribe. Apa? Subscribe. Heeh lah, kayak gue lah. Cek lalen. Selanjutnya mlebu brene iki. Selanjutnya mlebu brene. Ternyata. Ternyata. Menang. Antok ya antok. Taksi memang anak kok. Di zoom. Ngene bae di zoom. Kecepatan. Ya dene Karo kata ini masih sama kene bae sakatuan. Tapi tetep ae pulih gue. iya. Lah kok nak wis Kan wis begini. urung Pak Ustad yang anak iki tembus stand ya Iya, gue. jadi tetep mana kayak. Iya. Untuk anak. Terus gue disin. Si Mas di bantaran ini kurang orang. Si Mas sak bantaran orang ini. Nah, besok. Kondisi nanti waktu ke parkir. Ya kan Beton, ranting, Iya. ranting parkir aku. Terus mengana, atau kayak Iya. pada ngantri nih. iya kok tak anu. Macam mengana kan ini. Kok lihat langsung tak sub kayak gue. Frontal. Live game Live YouTube Live YouTube. bagus gawe. YouTube PCM. Wis gawe bagus tuh. di share lebih banyak like. Di like, subscribe, komen. Kayak karo ngenteni Pak Pasis ya. Ya kan nggon bukan lawangan. Betul Pak Pasis wis standby lagi iki standby nang dhuwur. Lho, lat mriki mawon. Wong digoleti sing wong akeh wonge malah lu lewat burine nyong sik kepriwe. Itu bukan kamera itu. Kamera biasa. Jangan kok. Kamera biasa. Ah, enggak ada apa pun ya. Menawa wis Pak Pasis wis stabil lah kok. Kayak kene stabil ning dhuwur. Iya.
Ya sorti. Ya sih. Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Bawah beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Bawah beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ustadz Wasis Minasno SHI sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan yang terhormat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Kedua kalinya tak lupa sebelum makan salawat, marilah kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya bisa diberi syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin. Perkenalkan, saya Al-Hazim Rahmatullah sebagai pembawa acara pada pengajian Ahad Pon pagi hari ini. Sebelumnya kami akan membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang keempat, sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah Bawah atau yang mewakili. Acara yang kelima, dilanjutkan dengan doa. Dan acara yang keenam, menutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Muhammad Ibrahim Wali Siti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qa'ifatani minal mu'minina tadawu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha
تعلمون dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang, ramaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya Allah ini, acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Marsan Surya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kepada seluruh jamaah dimohon untuk berdiri.
memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari PCM bawah yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiono Purnomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah kayak karena mau seberang jam ya ulangan nih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil mulai mana ya? alamin. Jadi mulai 1 menit dulu ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita YouTube ya? ala Ibrahim. WA. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, hari ini Allah memberikan karunia lipat yang begitu luar biasa. Terlalu banyak orang yang mendapatkan, yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Terlalu banyak ya. Kali kan orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari waktunya anu maning. hari ini Sebenarnya Allah memberikan sebenarnya usia iya panjang karena kepada kita, bisa bangun, sehat, dan Allah memberikan karunia lipat untuk memberikan hidayah. Ada keinginan, kesukacitaaan untuk mengikuti kegiatan pengajian Ahad-Pon pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan Allah pada kesempatan pagi siang yang berbahagia ini merupakan tanda, karena sungguh setiap kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tandanya adalah dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Banyak yang menginginkan pagi-pagi semuanya bisa berlaku ilmi, silaturahmi dalam kegiatan dakwah keagamaan ini. Tetapi ternyata dari sekian ribu orang Allah memilih Pulau Pandangan Sami untuk kesempatan pagi hari ini untuk bisa hadir. Dan semoga ini bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala, karena bukti tanda cinta Allah sama, bukan karena banyaknya harta, tingginya pangkat dan jabatan, tetapi dimudahkan kita untuk mengikuti pekerjaan, mengikuti amaliyah dakwah agama. Sholawat dan salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga risalah yang beliau sampaikan dengan susah payah sampai kepada kita istiqomah sampai malaikat Israel datang kepada kita, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah dipilih oleh Allah, umatnya yang baik, yang terbaik, dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari besok. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber, ini saudara kami seperjuangan dulu pemuda, Ustaz Wasis Winarso, SHI. Saya tahunya SPDI selama ini. SHI. Itu luar biasa. Kami menyaksikan dari dulu sampai hari ini perjuangan dakwahnya begitu luar biasa. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus semangat dalam kerja dakwah di Banjarnegara dan semua untuk masyarakat Banjarnegara pada umumnya. Tidak lupa yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, segenap pimpinan Aisyah Cabang Muhammadiyah, segenap ortum yang terkait, jamaah hadirin yang berbahagia, adik-adik dari IPN, IMN, pemuda, NA, dan lain sebagainya. Bahagia rasanya hari-hari terakhir ini yang muda-muda mulai tampil. IPN, IMN mulai tampil pemuda. Semoga nanti dari kegiatan-kegiatan ini akan terus menjamur luar biasa yang pemuda, karena sungguh
20 tahun yang akan datang, adik-adiklah yang akan menjadi yang berdiri, yang duduk di depan. Karena sungguh Allah memuliakan seorang itu bukan dengan jabatan yang tinggi, tapi dengan ketakwaannya. Hari ini adik-adik sudah membuktikan bentuk kesungguhan dalam kerja dakwah ini, dan moga-moga 10, 20, 30 tahun yang akan datang insya Allah akan menjadi pemuda-pemuda, menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi panutan, khususnya di Bawang dan umumnya di masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, mohon izin, hari ini sebenarnya Ketua PCM Bapak Rahman Ali Mubasir hadir, tapi demikian kebijakan dari beliau, karena semuanya tampil, semuanya generasi tampil luar biasa. Maka semoga kebijakan-kebijakan yang berikutnya juga akan nyampak kepada ranting, kepada musola, kepada masyarakat semuanya. Kita iringi, kita jemput dari bawah, sehingga terciptalah masyarakat yang insya Allah dirahmati Allah, selalu menjaga keimanan, selalu meningkatkan ketakwaan, sehingga fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh, dibukakan berkahan untuk Bawang, untuk keluarga kita. Hadirin yang kami hormati, sebenarnya jamaah yang berbahagia, mengawali sambutan pada kesempatan hari ini mewakili ketua, mohon izin kami sampaikan ada tadi malam berita melalui tokoh pemuda atau tokoh yang dari muda sampai akhir hayatnya luar biasa dalam berjuang di Muhammadiyah. Tadi malam pukul 02 kurang lebih beliau dipanggil ya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Profesor Kiai Haji Dailami. Kita doakan bersama-sama yang terbaik untuk beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga setiap kebaikan yang beliau perjuangkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalau ada kesalahan dari beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, segenap hadirin yang kami hormati jamaah yang berbahagia, mengucapkan selamat datang, berbahagia tak terkira pimpinan daerah Muhammadiyah dan jajarannya, menyambut hadirin dan jamaah semuanya bersama-sama. Mari kita semarakkan terus Bawang. Dengan apa? Dengan taklim-taklim begini, dengan pengajian-pengajian hari ini. Maka setiap selapan ahad-pon yang sudah berjalan, mari jangan sampai hutang. Kalau tidak ada yang darurat, membuat terus kita istiqomahkan. Maka sungguh kita tidak pernah tahu kapan malaikat Israel datang kepada kita. Maka yang ada mulai dari sekarang sampai nanti penghujung usia kita makin banter, ngotot. Bahasanya yang bangun itu sekurete, untung-untungan, mas tatotum, habis-habisan. Saya ngomong, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya adalah menghadiri pengajian ahad-pon. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ingat, ada kewajiban kepada kita. Apa itu? Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir, terus dikelitiki putrane, wayahe, adiknya, saudaranya disenggol terus. Semoga dengan itu mudah Allah menurunkan kita menjadi wasilah keluarga kita besok hari. Suami kita yang belum hadir, kita raih bagaimana caranya? Untuk apa? Nah, ini kerja dakwah ini bukan hanya miliknya para ustaz, para dai saja. Kita, kenapa kita punya kewajiban kepada siapa? Paling tidak kepada keluarga kita. Berikutnya kepada siapa? Masyarakat Bawang. Karena firman Allah itu adalah apabila keberkahan itu akan diturunkan ketika masyarakat sebuah kaum. Jadi bukan egois sendiri, tetapi kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat Bawang secara bersama-sama. Maka melalui sambutan pada kesempatan pagi siang hari ini, kami mengajak, mari kita terus dakwahkan
kegiatan ini terus semangat untuk pengajian Ahad dan insya Allah nanti ke depan melalui bimbingan dari pimpinan daerah dan semua lembaga terkait kita akan coba untuk masuk ke ranting, ke musola-musola, ke masjid-masjid untuk mewarnai masyarakat Banjarnegara. Jamaah hadirin yang berbahagia, tidak bijak kiranya terlalu lama kami menyampaikan. Terakhir, satu harapan, semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita untuk setiap perbuatan baik, kerja agama, kerja dakwah, thalabul ilmi, dan mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membukakan rahmat dan keberkahannya untuk kita, keluarga kita, masyarakat Bawang, Banjarnegara dan Indonesia. Teriring permohonan maaf, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Basis Winarso SHI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadratul kiram wal muhtarimun yang sama-sama kita hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Bawang beserta jajarannya, pimpinan Ortom tingkat cabang Aisyah, Masyarakat Aisyah, pemuda Muhammadiyah, Hizbul Wathon, Tapak Suci, dan juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Sing lanang juga datang, sing wadon juga ayu. Banyak anak ayu malah juga. Para pimpinan manahim juga takmir masjid, ibu-ibu segenap jamaah pengajian Ahad pagi dari Guru Muhammadiyah di cabang Bawang yang saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya hingga di penghujung akhir tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025, dan juga sejalan dengan niat Muhammadiyah yang ke-112 mengambil tema memakmurkan kemakmuran untuk semesta. Salah satu dari spirit ta'awun atau memakmurkan, menolong sesama yang digunakan oleh Muhammadiyah sampai hari ini di usianya yang satu abad lebih tidak akan pernah redup, dan semangat yang membara itu senantiasa menghiasi di setiap renung-renung perjuangan para pegiat dakwah Muhammadiyah. Tadi ayatnya disampaikan, terjemahnya saya sampaikan ayat lengkapnya. Bisa ada KCM Mas Purnomo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'ahum, dan yang mengikuti mereka, dzurriyyatahum, anak-anak mereka atau anak cucu mereka, biimanin, dengan keimanan,
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma atatnahum man syai' kullu imrin bima kasabat rahina. Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti pada dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Surah At-Tur ayat 21. Rahimani wa rahimakumullah, kita merasa bersyukur dan berbahagia. Anak-anak kita, keturunan kita lahir, besar, tumbuh dan berkembang di lingkungan Muhammadiyah, di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Maka satu kata kunci yang ingin kita dapatkan dari persyarikatan Muhammadiyah di usianya yang ke-112, maka saya ingin menyampaikan tema pengajian kali ini menjadi insan pemakmur bumi. Ini relevan dengan spirit Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini, menghadirkan kemakmuran untuk semesta. Para Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk terus bermuhasabah diri. Muhammadiyah di usianya yang ke-112 tidak menjadikan kita bosan dan puas atas capaian yang sudah kita lakukan. Ibu, kita lahir atau bermuhammadiyah sudah berapa tahun? Bisa. Lahirnya sudah di lingkungan Muhammadiyah, keluarganya Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah. Tapi apakah sudah cukup seperti itu? Tidak. Selanjutnya bagaimana apa yang sudah kita lakukan berimplikasi positif pada lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kalau saudara sudah bermuhammadiyah, jadikan anak turun kita, lingkungan di sekitar kita, agar mereka juga ikut bersama-sama dengan kita dalam satu barisan Muhammad. Maka yang pertama, Rasul mengatakan kepada kita sekalian, hari ini sama dengan hari kemarin. Maka yaumihi, yang hari ini itu sama dengan kemarin, itu saja sudah rugi. Apalagi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Di bawah sudah berapa masjid, sudah punya masjid percontohan? Belum. Ini salah satu dari amanah Muhammadiyah, Muktamar Muhammadiyah. Salah satu dari pionir gerak Muhammadiyah adalah bagaimana warga Muhammadiyah memakmurkan masjid-masjid di lingkungan di mana mereka. Siapa yang memakmurkan masjid? Ya, warga Muhammadiyah. Tidak hanya bapak-bapak tapi juga ibu-ibu. Kalau dulu masjid hanya sekedar tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi sekarang masjid, revitalisasi peran masjid, penguatan fungsi masjid sungguh sangat luar biasa. Masjid tidak hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah Ramadan, tapi masjid menjadi sarana tarbiyah, pendidikan, sarana pemberdayaan, sarana mencerdaskan anak-anak kita.
kemarin di Sragen masih Al-Falah. Jadi kalau Kinara ke Solo, masjidnya di tengah-tengah kota, di pinggir jalan. Kalau daerah Solo itu di sebelah kiri jalan. Jenengan mampir, sudah tempatnya bersih, wangi, karpetnya nyaman, ruangannya sejuk, ber-AC. Kita betah, betul. Apa? Sholatnya tambah khusyuk, betul. Insya Allah tambah khusyuk. Mula kadang saya ketika sholat di masjid, wis karpetnya mabune kapok, samping kanan kirinya baunya juga kecut. Terus kerja, terus beraktivitas, kemudian langsung ke masjid. Sujud karpetnya mau apa? Salam kiri kanan juga baunya. Dijamin sholat kita menjadi tidak nyaman. Maka jadikan masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman dan betah. Insya Allah ikhtiar kita menjadi sholat yang khusyuk, waktu menjadi salah satu bagian terpenting yang bisa kita lakukan. Sudahkah masjid yang kita miliki menjadi masjid yang bersih? Bersih kabel, Rasulullah dengan wangi-wangi bersih. Salah satu indikator kebersihan masjid itu dilihat dari toiletnya. Nek toiletnya bersih, insya Allah masjidnya bersih. Itu sudah lulus. Mau mencari kamar mandi saja dengan hidup. Nah, berisik mau bersih dengan kamar mandi. Ayo kita menjadi poin yang pertama. Masjid harus makmur dan memakmurkan jamaahnya. Itu poin yang pertama. Caranya gimana? Kita merawat dan melestarikan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak hanya bernilai hablum minallah, tapi juga hablum minallah. Sebab orang masjid tidak hanya butuh secara spiritual, tapi juga kadang di sisi lain mereka butuh secara fisiknya, secara tubuh kita. Saya menjadi takmir masjid Greget sejak 2016. Awal saya masuk ke sana, masjid Jumatan itu paling setahun. Di masjid kok wis azan, spektre wis seru banget, wis dengan ayat dari Seranto. Baru gue terus ada khotib sudah mulai naik mimbar, sing tekan wis tahun. Ini terus baris, pasti ada masalah. Berikutnya untuk takmir masjid, masjid ini harus bisa memberikan kenyamanan bagi jamaah. Kebetulan masjid itu juga pasar, jadi kebanyakan para musafir, pedagang mampir di sini. Kita siapkan makan gratis, snack gratis, minuman gratis. Awal-awal itu protes, ini kita nanti musafir juga ada. Tenang baik, nanti infak akan mengikuti kalau pelayanan kita baik. Begitu saya siapkan air minum gratis, makan gratis, snack gratis, infaknya bukan hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Masya Allah. Apa soalnya dikirim nang tangganya senang banget. Jadi kan dikirim senang betul. Dihadiahi senang betul. Agim keli-keli anak mau panganan senang betul. Angger terus mau senang apapun dilakukan. Karena sudah pernah hati. Saya itu di kantor Udasanaga. Nek urusannya kalau harus bojo, wis pokoke jangankan 1 juta, 2 juta, 5 juta dibayar itu untuk kepentingan pernikahan. Karena senang. Nah, kalau sudah di pertama senang, pasti infaknya akan
bertambah. Tidak akan mungkin orang yang sudah dibuat baik, dilayani dengan baik, kemudian dia membalas dengan tidak baik. Sing biasanya infake 1.000, 2.000 sing gambare pati murah, sekarang sudah gambarnya yang lumayan 5.000, 10.000. Dan infaknya setiap bulan itu bertambah sejalan dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, muslim memakmur bumi itu apa? Dia mencintai merawat bumi dengan sebaik-baiknya. Surat Ar-Rum ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi namanya orang pemakmur bumi itu dia tidak pernah berbuat kerusakan untuk tempat di mana dia tinggal, tempat di mana hidup, tempat di mana dia dibesarkan. Kemarin di Jawa Barat banjir bandang, tanah longsor, Jakarta lumpuh akibat banjir. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah yang lainnya, apalagi di daerah pesisir, banyak sekali musibah. Nek udan banjir, nek terang banyune asap. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau introspeksi diri kita, alam ini kan seiring dengan bertambahnya waktu, umur dunia ini semakin bertambah. Kira-kira ada perubahan menentu. Jenengan tinggal di bawah, di kecamatan bawah, makin tahun makin tambah sejuk, makin tambah panas. Kalinya tambah jeruk, makin tambah cekek. Aktivitas hidup kita semakin sejuk, semakin rukun, apa semakin jauh malam. Dan itu sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW. Khairu ummati qarni, summa qarni, summa qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, Nabi dan sahabat. Summa qarni, kemudian setelahnya, setelah sahabat berarti apa? Tabi'in. Summa qarni, kemudian setelahnya, yaitu tabi'in dan seterusnya. Artinya apa? Semakin jauh dengan Rasulullah SAW, semakin jauh, semakin panjang, semakin lama usia bumi, maka kualitas kehidupan kita semakin tidak baik. Maka kewajiban kita sebagai khalifatul fil ardh untuk terus merawat bumi, melestarikan bumi agar bumi ini tetap bisa dihuni dengan nyaman. Jadi panas banget, naik adem, naik udan banjir, naik terang, banyune asap. Kenapa? Ya karena kita manusia. Buang sampah sembarangan, hutan ditebai sampai gundul-gundul sehingga tidak bisa menghasilkan sumber-sumber mata air. Maka sudah saja kita warga Muhammadiyah melestarikan, membudayakan, menanam tanaman yang bisa menghasilkan air. Bisa aren, bisa tanaman-tanaman penghijauan yang lain. Jangan sampai anak cucu kita nanti mereka hidup dan tidak bisa menikmati kehidupan sebagaimana kita yang hidup bisa. Dan rasa dari wabah di mata sahabat, jadi rusaknya sistem tata surya kita, alam semakin panas karena lapisan
ozon semakin menipis. Itu ya karena penghijauan sudah lahan-lahan hijau sudah mulai meningkat. Maka dalam lagu itu sudah diprediksi tahun 2000 di mana sawah dan ladang sudah diganti dengan pabrik-pabrik yang berdiri dengan megahnya. Tenaga manusia sudah diganti dengan mesin. Nah sekarang itu terbukti. Ya kan, kalau dulu ke Semarang mau ke tempat sesuatu bisa nanya-nanya ke orang. Tapi sekarang ada teknologi informasi dengan Google Map sudah sangat dimudah. Di negara-negara barat yang namanya kendaraan itu sudah tidak berawak. Kendaraan sudah tidak berawak, bisa langsung miring. Dengan tinggal klik tombol, nanti kendaraan itu akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Jadi ibu yang tidak bisa nyupir kalau sama hati. Sekarang yang namanya teknologi informasi sudah sangat luar biasa. Ya, kembali lagi. Tapi ingat, kemajuan teknologi informasi tanpa diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya adalah rusak. Sekarang anak-anak kita sudah diracuni dengan game online. Remaja-remaja kita sudah diracuni dengan judi online. Orang tua kita sudah diracuni, difasilitasi dengan pinjaman online. Sempurna sudah. Maka jangan heran ketika di tahun 2024 ini kemarin kasus di Jawa Barat itu ada 2.860 sekian kasus janda-janda muda dan janda-janda tua. Kasus perceraian meningkat tajam dan salah satu pemicunya adalah karena faktor ekonomi. Setelah ditelisik lebih dalam, yang lainnya adalah karena suami-suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Cari duit untuk bermain judi, cari duit untuk berfoya-foya, cari duit untuk ngeslot dan sebagainya. Bapak Ibu, rahmati Allah, ini sekedar informasi. Tadi sampaikan bisik-bisik dengan Pak Makmur yang namanya kebobrokan moralitas itu sudah sangat mengerikan sekali. Saya kebetulan aktif di lembaga perlindungan anak dan perempuan yang negara. Ini boleh disampaikan apa enggak? Tidak perlu ya. Tapi sekedar untuk evaluasi kita semua. Betapa mirisnya pergaulan remaja, anak-anak kita yang sangat berbeda. Itu ya sangat sudah di atas ambang kewajaran. Ada seorang anak perempuan usianya masih pelajar dan dia rela mengacungkan dirinya melalui aplikasi. Jadi dia menjual diri melalui ini aplikasi. Ada prostitusi online. Dan lebih mirisnya lagi, ketika didatangi ke rumahnya, Pak, niki putra ini jenengan tinggi, putri ini jenengan terus disampaikan, jenengan terus buatan niki putri ini melakukan kegiatan seperti ini. Adol keteko, adol tempe online. Masya Allah. Apa jawaban orang? Nggih, ngapunten niku
kajenge lare. Malah saged bantu adik-adik sekolah. Masya Allah, sudah sedemikian memerikanya. Anak perempuannya sendiri, darah dagingnya sendiri, rela dibiarkan dalam pengasihan. Padahal yang namanya orang tua itu, oh, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluarga dari jilatan api neraka. Orang tua mana yang rela membiarkan anaknya melacurkan diri demi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah? Meskipun dengan rupiah itu dia bisa membantu adik. Tapi kan di mana nalurinya? Itu di Banjarnegara, Bapak Ibu. Di Banjarnegara. Saya tidak sebutkan. Ini sekedar untuk introspeksi saya sendiri selaku pelaku dakwah. Selama ini saya dakwahnya sama apa ya? Bagaimana? Belum lagi menyusul tidak hanya kalangan orang biasa, tapi sampai dengan kelompok pendidik, guru, oknum ya, oknum guru, oknum ustadz, pengasuh pondok pesantren yang melakukan perilaku-perilaku amoral, pelecehan seksual terhadap santri di Banjarnegara. Sungguh sangat mengerikan. Maka marilah melalui Rumah Besar Muhammadiyah ini, Aisyah dengan programnya keluarga yang bahagia, Usratus Sa'idah, dijadikan keluarga menjadi pilar membangun peradaban, dimulai dari keluarga kita, anak-anak kita, mempersiapkan keturunan kita, mereka benar-benar menjadi anak-anak yang bisa menghadapi zaman di mana tidak seperti zaman di mana kita. Sekarang sudah kita sulit menemui permainan anak, bentik, benda-benda, terutama lagi main kelereng, sudah manda, kesehatan betul. Anak-anak kita masih kenal pada dari itu semua ya. Ini habis mereka tidak. Itu namanya bayi milenial. Zaman dulu nek bayi nangis, digendong biungnya, dikempit kalau tidak karena dada gula. Ilelelo, talelo, lelo, lelo, Subhanallah, ojo nangis, nangis, dan tidak ayube. Bocah sedikit cukup badan bayi sekarang cukup enggak? Kalau cukup dan bulan diwai apa? HP, buka TikTok, buka YouTube, betapa nyambi kumbai, nyambi mesin cuci, nyambi aktivitas yang lainnya, tapi kita tidak tahu efeknya di masa mendatang. Retinanya sudah rusak, pandangan matanya sudah rusak. Kenapa? Akibat dari sinar radiasi yang didapat dari handphone. Banyak sekali kita lihat di sosial media itu. Bahkan kemarin anak masih balita rela menghabisi dirinya sendiri gara-gara HP-nya disita. Katanya, "Dok, oleh makanan yang paling enak itu apa?" Kalau zaman dulu ya mungkin ya bakso, sate. Nah sekarang mereka yang HP. Jadi apa itu makanan paling enak? Jadi banyaknya anak-anak yang lahir, banyaknya perselingkuhan, banyaknya pernikahan di bawah umur. Itu salah satu adalah karena tidak bijak memanfaatkan media. Ada anak yang masih sekolah balita,
sudah hari setelah dikasih orang praktek ngeri sekali di Banjarnegara, bukan di mana-mana, di Banjarnegara. Mari kita bermuhasabah di tahun mudah-mudahan 2025 ke depan kita harus banyak melakukan perubahan, banyak lebih ekstra hati-hati dalam melindungi anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga mohon menjadi hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasratil dzikri Allah. Senang menjalin silaturahim, menjalin hubungan dengan sesama maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus perceraian, kasus-kasus pembunuhan. Salah satu faktornya apa? Karena dia tidak hanya mengandalkan akal, tapi tidak mengandalkan hati nurani. Jadi pokoknya harus kebelit hutang, terjebak pinjaman online, begitu sekali nggak bisa langsung, bunganya semakin meningkat. 3 kali nggak bisa langsung, bunganya menjadi 3 kali lipat, 4 kali, 5 kali. Jadi saya menemui itu di sebuah masalah itu ketika dari rasisme, hutang cuma 300.000. Dia pedagang itulah, tukang gendong. 300.000 gara-gara tidak bisa langsung, di total menjadi 750.000. Telur saya dari 400 orang kan berakai. Itu kejadian pinjaman online. Sekali kita tidak bisa langsung, maka bunganya 20. 3 kali dan seterusnya. Jadi semakin lama semakin mencetik leher. Maka jangan heran ketika banyak sekali orang-orang yang terjerat judi online, pinjaman online, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh. Dia tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin hubungan dengan sesama manusia. Marilah rasisme yang kita miliki tidak hanya sekedar untuk memberikan berupa sembako, bahan pokok, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat kita. Pedagang kaki lima, pedagang kecil yang mereka terjerat hutang, coba kita awal itu, advokasi itu. Dengan satu syarat, taubat nasuha untuk tidak mengulangi lagi hutang melalui pinjol. Yang sudah ayo berhenti, yang belum ojo, coba jangan mencoba. Karena itu korbannya sudah sangat luar biasa dan prihatin sekali. Kita rasisme terus terang keteteran di Banjar. Orang-orang dari pinjaman online, mereka punya terbelit hutang harus dilunasi, sementara aset yang dia miliki untuk membayar hutang itu tidak bisa, apalagi wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasratil dzikri. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak menjadi hubungan dengan sahabat dan sesama. Insya Allah itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan sistematis melalui persyaratan. Jadi kalau Muhammadiyah hanya unggul, makmur, madrasahnya makmur, sekolahnya makmur, lembaga kesehatannya, tapi coba kita lihat
saudara-saudara kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin di sekitar kita. Barangkali masjid yang sudah dibangun begitu megah, sementara ada hak yang lebih memprihatinkan yang harus kita bantu, harus kita pantaskan mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Allah. Maka kata Haidar Nasir, jadi kalau Muhammadiyah itu ngurusi orang miskin, ngurusi anak yatim, itu Muhammadiyah banget. Itu memang Muhammadiyah itu sejak awal pertama kali didirikan seperti itu. Baru kemudian mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, mencerdaskan masyarakat. Karena kemajuan suatu bangsa salah satu penopangnya adalah pendidikan. Tanpa pendidikan kita tidak akan mungkin bisa berkemajuan. Tanpa pendidikan kita tidak akan mungkin bisa berbuat baik untuk kemaslahatan. Maka orang mengatakan Muhammadiyah itu 1912, kemudian NU 1926 ya benar. Tapi warga Muhammadiyah itu tak sebanyak warga NU. Tapi uniknya orang Muhammadiyah meskipun sedikit, tapi berkualitas, kecil-kecil, cabai-cabai. Jadi senajan cilik tapi punya pengaruh yang besar. Kemarin di ranting Punggelan, nggak banyak warganya, cuma 10 kakak, tapi sudah bisa membuat ranting, sudah bisa mendirikan sekolah. Dan masih banyak sekali testimoni-testimoni yang sangat luar biasa. Kan itu jadi Allah. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jadi kuantitas itu tidak bisa menjaga. Meskipun tidak banyak, kompak, semangat dalam satu barisan dalam pertarungan itu kan, insya Allah kita akan mencapai cita-cita mulia yang kita menjadi khairul ummah. PKU Muhammadiyah itu asetnya berapa miliar? Apakah dari dompetnya Pak Warjo? Ya salah satunya itu. Tapi kan tidak hanya beliau saja, dompetnya Pak Warjo. Maka betul jam'iyah, jamaah, imamah harus satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Kita sudah punya jamaah Muhammadiyah ini sudah banyak. Tapi kalau tidak soleh, si Jinoro, si Jihidu, si Jingatan, si Jinoro, tidak akan pernah bisa besar. Marilah cita-cita besar yang terkecil dari ranting kita. Marilah kita minimal satu ranting punya masjid unggulan. Halo? Pak? Apa yang masjid lah? Minimal dalam satu ranting kita punya masjid atau musola binaan yang itu betul-betul kita rawat, dimakmurkan jamaahnya, dimakmurkan warganya. Nek wong Muhammadiyah orang betah mari masjid, orang senang mari masjid, orang makmurkan masjid, itu berarti tidak belajar sejarah bagaimana Muhammadiyah itu dilahirkan. Langgar Kiai Jilam Muhammad Dahlan di Kauman itu yang menjadi saksi pertama kali Muhammadiyah berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun apa? Masjid. Karena dari masjid itu akan tumbuh ide-ide gagasan. Dari masjid akan tumbuh kesolidan, kebersamaan dalam satu soft jamaah. Ketika imam takbir, fakabbiru. Apabila rukuk, faqulu. Apabila sujud, fasjudu. Itu mestinya. Jadi pelajaran dalam sholat berjamaah itu kita coba ambil dalam gerak dakwah Muhammadiyah. Ketika PP Muhammadiyah sudah kompak
menyelamatkan makhluk PKK Muhammadiyah yang sakinah wa tegak lurus, tidak sakinah maksudnya fatwa ini gila, tidak seperti itu. Ayo kita menjadi warga Muhammadiyah ya, betul-betul komitmen, konsisten dan militan. Kalau kita seperti itu, soleh, insya Allah Muhammadiyah tidak akan pernah bisa hilang dari kamu. Muhammadiyah senantiasa eksis dan makmur memakmurkan dunia saja. Yang selanjutnya adalah memperluas pergaulan dengan berdasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebentar lagi kan momen Natal, tahun baru dan Natal. Boleh nggak kalau mau ucapkan selamat Natal kepada non-Muslim? Sehingga Lebaran dari selamat hari raya mereka ucapkan hari raya, masa Natal nggak boleh, karena beda ya. Jadi antara hari raya dengan Natal itu memang berbeda. Natal itu tidak hanya dimensi sosial, tapi ada dimensi akidah, ubudiyah yang itu masuk pada wilayah-wilayah akidah. Maka kita bisa bertoleransi dengan cara-cara yang baik tanpa harus mengorbankan akidah kita sebagai umat Islam. Buya Hamka itu adalah orang yang sangat keras dan tegas. Beliau tidak pernah mau mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudaranya non-Muslim Islam. Tapi beliau hidup berdampingan, beliau membantu dengan orang-orang Muslim. Inilah sebenarnya semangat toleransi yang ingin kita gelorakan. Jadi tidak hanya sekedar lipstik, tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar untuk pencitraan, tapi Muhammadiyah sudah mempraktekkan bagaimana menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama pada masyarakat. Di Universitas Sorong yang mahasiswanya hampir 85% adalah non-Muslim. Jadi Muhammadiyah memang tidak bisa kita ini hormati moderasi Pancasila, kita ini udah tidak seperti itu. Tapi Muhammadiyah mempraktekkan bagaimana toleransi itu dalam kehidupannya masyarakat. Maka betul, jangan ajari Muhammadiyah tentang toleransi. Muhammadiyah sudah mempraktekkan jauh sebelum pemerintah menggelarkan program moderasi. Jadi nggak usah ikut-ikutan ibadah apalagi ikut perayaan ibadah mereka. Kita cukup menghormatinya sebagai sesama manusia, sebagai hablum minannas, sesama bangsa, sesama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar takwa ini menjadi kata kunci, menjadi satu fondasi dasar akidah yang itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau di program pemerintah itu ada pertukaran pelajar. Kemarin sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berbulan pergi ke luar negeri. Tapi tujuannya untuk belajar tentang bagaimana pendidikan yang modern. Tapi tidak kemudian mengorbankan nilai-nilai sisi akidah, karakteristik ketimuran sebagai anak Indonesia yang itu tidak bisa kemudian disamaratakan dengan budaya barat yang mereka mungkin tidak berdasarkan kepada syariat tapi kepada norma biasa dalam kehidupan sehari-hari.
namanya tata krama, kemudian unggah gitu ya. Murid kepada guru, santri kepada kiai itu sangat luar biasa. Yang sampai ini mungkin baru masih menerapkan itu di kalangan santri, di kalangan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah, kalau Ustaz sama santri kan menjadi seperti friend. Kalau mereka kan mau ketemu saja, mereka itu jalannya sambil contoh. Ya Muhammadiyah ya tidak perlu seperti itulah, tapi tetap saja menghormati nilai-nilai etika dan budaya yang luhur. Jadi kalau dulu ada naik murid ketemu sama gurunya itu malu-malu, sekarang guru ketemu sama muridnya kadang malu. Karena sudut muridnya sudah seperti friend. Jadi malu sama gurunya. Nah, karena saking begitu terbukanya komunikasi yang sangat terbuka, kadang sisi nilai etika makanan menjadi tidak begitu utama. Maka pendidikan di Muhammadiyah mestinya memadukan antara modernitas, modernisasi, kemudian juga tanpa meninggalkan akar yang utama yaitu akhlak dan pribadi yang sebagai sampai yang seperti ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan modernitas itu sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah. Orang bisa mengatakan mulutmu adalah harimau, lisanmu adalah kehormatan. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisan, maka turun kehormatan. Kemarin kan baru viral ya, ada seorang ustaz, seorang gus yang dia kepleset ngomong gitu ya, kemudian diviralkan dan itu efeknya sungguh sangat luar biasa. Media bisa mengangkat yang tadinya biasa menjadi luar biasa, tapi media bisa menghancurkan yang tadinya luar biasa menjadi terhina sehina-hinanya. Makanya kemarin kesimpulannya the power of netizen. Ustaz tadi Hidayah kader Muhammadiyah, ia menjadi besar. Siapa yang besarkan? Media itu. Dari TV, televisi, kemudian radio, kemudian berlanjut ke media YouTube, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan dia punya penghasilan mubalik kondang itu, penghasilannya bukan hanya jutaan, miliaran itu. Teman saya Ustaz Irfan Rizky Has, dia orang Prosopo. Dan kalau buka itu sering lihat di beranda itu, Ustaz Irfan Rizky Has itu udah banget dia, aktivis Muhammadiyah pada akhirnya saya, teman saya juga banget. Dia punya tim khusus yang editing video, yang mapping video, yang membuat dia ketika membuat capture itu, kemudian pesan-pesan pendek diunggah di Instagram, di YouTube, dan besar itu sekarang. Dia benar menjadi jutawan itu, bahkan miliarder. Bisa membangun formasi, bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Ustaz Abdul Somad, Gus Baha, terus siapa lagi? Gus Miftah. Bahkan seorang yang tidak pernah pesantren, tidak pernah belajar agama, tapi media yang blow up sedemikian rupa. Pokoknya sebenarnya di Surabaya ini memproki disebut Habib Bapak Syekh, manis itu. Coba Muhammadiyah kita pulangkan ke sana. Jadi kan buka di Google Map coba ya, di Google misalnya
Google pasti nantinya muncul apa? NU online. Terus siapa itu Rojak, Salafi, Muhammadiyah, anak banget syukur Muhammadiyah utusan takjil. Jadi dakwah bil media itu sangat penting bagi sekali. Siapa anak muda yang UPM, IRM, pemuda Muhammadiyah, ayo kita belajar tidak hanya di atas tingkat tapi merambah masuk ke seluruh karena media ini tak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa sambil layar, bisa sambil masak, bisa sambil ngomong anak. Ini benar tuh. Kemarin pengajian Salembo yang kita diinisiasi oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ini pesertanya yang kisaran 40-45, awalnya sampai 90, tapi berikutnya menurun. Tapi ratingnya tergantung juga siapa pembicaranya. Kalau pembicaranya apa banyak gitu. Kalau pembicaranya kurang ada sedikit, tapi nanti naik lagi. Coba gitu, pengajian temanya Salembo, Selasa malam Rabu. Itu tinggal diklik di tautan HP di WhatsApp, nanti jenengan bisa ngaji sambil rebahan. Nanti pematerinya dari wilayah, dari daerah, dan juga dari pembalik Muhammadiyah Banjarnegara. Silakan dong kabar. Sing ngomong tuh ini bisa kalau ngomong kutunya, bisa kalau garap kerja dan sebagainya. Coba ibu Bapak Salembo Selasa malam Rabu kita diangkat kembali. Nanti menjelang hari Selasa bila sudah besar itu update di grup WhatsApp punya. Jangan berhenti, karena itu efektivitasnya sangat tinggi. Mari kita jangan menjadi gagap teknologi. Waktu segini dolar HP orang bisa tahu, orang bisa senang HP. Karena ini sudah eranya. Marilah kita gunakan media sosial, fasilitas yang sangat luar biasa ini dalam rangka berkhidmat dan dakwah melalui persyaratan. Jadi betul punya channel YouTube betul di cabangnya punya punya ya minimal ya grup lah sebagai alat komunikasi. Rapat saya di rapat di PDM karena tidak selalu ketemu. Kalau zaman dulu selalu ketemu. Sekarang kalau susah ya melalui Zoom, melalui grup WhatsApp, dan semuanya bisa disimak. Wilayah juga demikian. Rapat-rapat tidak mesti harus ke Semarang. Mengundang PDM tidak harus datang ke Semarang. Cukup melalui kontak, melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Komunikasi berjalan dengan baik. Nah, hal-hal yang seperti ini memang sudah sejalan dengan perkembangan zaman. Dan kita mau tidak mau harus mengikuti. Pokoknya dalam itu. Apalagi anak sekarang. Coba anak-anak kita sekarang diedukasi, anak-anak IPM coba bikin flyer itu yang mendidik. Jadi sekarang lagi maraknya pernikahan di bawah umur remaja, kemudian apalagi judi online, slot. Coba itu pesan-pesan itu apa korban ngeslot, misalnya putus sekolah, kemudian korban free sex, anak remaja melahirkan di usia belia, anaknya stunting karena apa? Belum waktunya untuk belum siap untuk mengandung ataupun melahirkan. Jadi ini apa itu beberapa hal yang semangat bagaimana Muhammadiyah bisa memakmurkan bumi ini, merawat bumi dan melestarikan
bumi ini agar anak-anak cucu kita nanti bisa merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan hari ini. Wal yakhshal ladzina law radu min khalfihim dzurriyyatan dhimafan khafu alaihim. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita, anak yang lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah akidahnya. Kalau lemah akidahnya itu kan mudah terperosok, terjerumus pada kemaksiatan, mudah terpikat dengan casing, tapi lupa esensi. Oleh Platon sementing ayu, sing lanang sementing ganteng, gawane FU. Jebule FU-nya memilih ngawa mobil, jebule mobilnya gorden. Begitu sudah menikah, ditakoni mobilnya mana? Sudah dikembalikan sama yang punya. Akhirnya dia hanya melongo dan menyesali apa yang dia lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahmatullah, sebagai penutup dari kajian kita pada siang hari ini, bahwa kita bermuhammadiyah tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan rezeki. Kita bermuhammadiyah tidak hanya cukup membesarkan keluarga kita. Kita bermuhammadiyah tidak hanya cukup untuk diri kita, tapi bagaimana bermuhammadiyah punya efek yang positif kepada lingkungan di mana kita. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ingin menjadi khairul ummah, dan kita jangan menjadi orang yang pelik. Pemula ngaji kalau Muhammadiyah, kok jadi pimpinan Muhammadiyah orang gelem. Masa mau jadi pimpinan Muhammadiyah, ya ujung tombak, ya ujung tombak. Wis pikirane, tenagane, duite maju kabeh. Padahal orang-orang yang berpikiran seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Dia tidak mengetahui betapa keagungan Allah, betapa manfaat dari kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kepada lingkungan di mana kita berada. Anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, itu nanti akan punya bagi kita semua. In ahsantum li anfusikum. Nek jenengan berbuat baik kepada kebaikan pada sesama, itu kebaikan itu akan masuk pada diri kita. Begitupun sebaliknya, kalau kalian berbuat keburukan, itu nanti akan punya tambah kepada diri kita. Kenapa? Kata Allah, orang yang berdoa kebaikan kepada orang lain, meskipun yang didoakan itu tidak tahu, diaminkan oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, dan itu tidak hanya 10-20, tapi sampai 60.000 malaikat yang mengaminkan dan mendoakan kepada kita. Halo? Jadi setiap kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, diaminkan oleh 60.000 malaikat, didoakan doa yang kita panjatkan itu kepada diri kita. Begitu juga dengan kamu, kata malaikat. Jadi jangan pelit-pelit kita mendoakan kepada orang lain. Orang bakal nang pinggir jalan, udah sama kayu, bukan teman bukan saya enggakkan kadang menyelamatkan kita kadang membeli karena tidak, bukan berarti kita karena butuh, tapi karena ingin bersedekah. Kalau pak itu harus pirang-pirang 6 dalam panganan yang murah. Ini begitu dalam 6 dalam anak bakul 2 wis jam 1 apa pokoknya kok dibutuh ngapain itu pasti bakal paling 10 20.
dimakan sendiri, tapi sebagai bukti sedekah kepada orang. Saya pun seperti itu kan, pergi ke pasar, jadinya kita butuh. Ini karena kelas itu, ya tentu membayar sedekah itu namanya sedekah yang tersembunyi. Dan insya Allah itu akan memberikan kemanfaatan. Walaupun setelah kita beli, kita berikan orang lain. Coba itu tradisi-tradisi seperti itu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Spirit amal kepada sesama. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan tidak cukup hari ini dan berhenti sampai saat ini, tapi harus kita lestarikan, kita istiqomahkan sampai dengan kita akhir hayat. Maka bermuhammadiyah sampai dengan akhir hayat. Bermuhammadiyah sampai ajal menjemput kita. Dalam kemarin jam 11 itu masih komen gitu loh di grup Aziz itu. Jam 11 masih aktif di Facebook itu Pak Profesor Maya. Malam harinya Allah sudah menjemput. Dan kita tidak tahu kapan Allah mengakhiri itu. Nanti di akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Profesor Dr. dari SP dan juga kepada yang lainnya. Kemudian saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan tidak kabur lagi. Saudara-saudara kita yang berniat untuk berhijrah di tahun 2000, mudah-mudahan tahun depan semakin baik dan semakin semangat introspeksi diri, semangat memperbaiki diri, semangat muhasabah diri, dan semangat membangun kolega, membangun dakwah agar semakin mencerahkan dan memberdayakan alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya bacakan sebuah pantun sebelum kita doa. Dari Sumedang naik Sinarjaya, tujuan kota Banjarnegara. Rating Bapak memang luar biasa, dari Muhammadiyah untuk semesta. Jalan-jalan ke Kota Batu, indah dipandang Gunung Semeru. Selamat tahun baru, mudah-mudahan membawa perubahan baru. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak sekalian, mudah-mudahan tidak memuaskan dan sehingga terus mengkaji ilmu, terus memberikan spirit bermuhammadiyah sampai dengan akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم تقبل منا دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
أفرحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وبركاته بشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian materi yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Basis Finanso SKI atas materi yang telah itu kita dapat menerima dan pembelajaran yang telah disampaikannya. Memasuki acara yang terakhir yaitu dulu. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca pengalaman bersama-sama. Jadi dengan membaca doa ibaratul masjid secara bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembacaan susunan acara. Kami pamit undur diri, akhirul kalam, astagfirullahaladzim.